wabarakatuh. Hai, apa kabar nih yang di rumah? Perkenalkan aku, Naila Oktaviana Ramadhani, biasa dipanggil Naila, dari kelas 11 jurusan IPA di SMA Muhammadiyah 9 Brondong. Kali ini aku gak sendirian loh, aku ditemani sama siapa dia? Hai semua, perkenalkan nama aku Lailatul Komaria, biasa dipanggil Lail. Aku kelas 11 dari jurusan IPS di SMA Muhammadiyah 9 Brondong. Hai Naila, Hai Lail, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Lail sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Kalau di IPA nih ada kesibukan apa sih? Tugasnya menumpuk sekali ya. Kalau di IPS gimana? Kalau di IPS sih sedikit berbeda ya, nggak menumpuk lagi, berjejer Wah, malahan. malah bercecer ya. Aku gak sedikit stres gak? Sedikit kok, cuma sedikit. Gak sampai stres banget. Janganlah. Kali ini aku diundang ke sini tuh mau diajak ngapain sih Naik kok tiba-tiba gitu. Wah, jadi gini, aku undang kamu ke sini itu buat aku ajak kita tukar pikiran gitu. Wah, sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing ya, nanti kita bahas satu masalah dan kita memecahkan masalah itu gitu. Apalagi kan kita beda jurusan nih, jadi lebih enak gitu. Pola pikir kita pun berbeda gitu. Dan itu ada sebutnya loh, Lil. Wah, apa tuh? Sebutannya itu ngopsan. Panjangannya apa sih, Nay? Ngopsan itu singkatan dari ngobrol Berarti gak santuy. boleh tegang ya. Ya kan kita udah kenal, Tapi suasana hari ini kok mencekam wah. gitu. Langsung aja ya. Jadi gini, aku kan jurusan IPA nih. Dan teman-temanku di jurusan IPA itu masih sebagian yang kadang nggak ngerjakan PR, terlambat masuk sekolah, dan kadang tidur di kelas nih. Kalau di IPS sama-sama. Kalau di IPS sih sebagian kecil masih sama ya, Nay. Banyak kok yang tidur di kelas, gak ngerjakan PR, ataupun terlambat. Iya. Dan itu pasti ada alasannya nggak sih? Tapi ya setiap manusia kan punya alasan ya, cuma Iya. tergantung baik sama buruknya aja. Dan masalah tersebut tuh emang udah nggak asing gitu di telinga-telinga masyarakat karena anak sekolah tuh pasti kayak gitu. Sebenarnya penyakit yang telah menyebar lah. Iya, penyakitnya anak sekolah gitu. Dan kalau boleh tahu nih, kalau tahu alasan teman-temannya kadang terlambat sekolah itu apa? Alasannya kan ada dua ya, Nay. Alasan baik sama buruk. Kalau yang baik sih kayak aku kenal nih Iya. seseorang. Dia tuh sering terlambat sekolah karena membantu ibunya belanja ke pasar. Mulia ya? Cukup mulia, tapi kan ya salah. Ya, dia masih melanggar aturan sekolah gitu. Kalau negatif gimana? Kalau yang negatif sih itu aja ya, kayak begadang, nongkrong. Nongkrong sampai larut malam gitu ya. Nah, Biasanya itu anak cowok gak sih? wah, sensitif nih. Kalau ngomong kayak gitu kan biasanya ada faktornya nih. Faktornya itu apa sih menurut Lail? Kalau faktor sih banyak ya, cuma yang paling mempengaruhi sih faktor lingkungan. Oh ya, memang lingkungan itu berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Gitu. Lebih lagi lingkungan kan ada tiga. Ya, apa aja itu? Lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, sama lingkungan pertemanan. Oh ya, kalau lingkungan keluarga itu kayak gimana? Kalau lingkungan keluarga itu lingkungan yang paling mendasar, ibaratnya pendidikan pertama lah. Iya, Soalnya kita kan diajarin membaca, diajarin berjalan. iya. Bersopan santun, bertutur kata yang baik juga gitu. Nah, kalau yang kedua sih kita itu cenderung diajarin untuk beradaptasi lah. Ya, lingkungan masyarakat ya. Iya. Kita tuh cenderung dikasih tahu kayak manusia tuh masih membutuhkan manusia lainnya gitu. Saling tolong menolong gitu. Kalau lingkungan pertemanan apa? Kalau lingkungan pertemanan sih lingkungan yang lingkupnya paling kecil ya. Cuma lingkungan yang paling mempengaruhi kita. Ya, dampaknya tuh besar banget gak sih buat kita dari segi perilaku atau karakter yang bisa merubah diri kita gitu. Besar banget sih nah emang. Dan biasanya tuh kita harus kalau kita nggak mau ke jurusan kayak gitu ya, itu tuh kita harus memilih temen gak sih? Ya kita tuh harus mau milih-milih ya, bukan berarti nggak Ya, nemenin. dan kita nggak boleh beda-bedakan antar suku, ras, atau agama gitu ya. Tapi kita masih bisa mencari teman yang baik buat memotivasi kita, mensupport kita untuk kedepannya untuk lebih baik gitu. Tapi kalau bisa sih kita juga mengajak kita yang perilakunya sedikit menyimpang untuk menjadi lebih baik sih, Ya, Nay. jadi kita bukan mencari teman yang baik, cuman kita juga menjadi teman yang baik juga gitu. Nah, gitu. Dan biasanya tuh aku masih bingung loh, Lil, buat bedain temen aku ini baik apa buruk. Dan Lil tahu gak sih ciri-cirinya temannya baik itu kayak gimana? Kalau biasanya sih, biasanya nih ya, Nay.
Teman yang baik tuh teman yang ingetin waktu kita salah sih, yang berani bicara lah. Oh ya gitu. Soalnya Negur kita ya, gitu. soalnya kan banyak ya teman yang tahu kita salah tapi mereka itu cenderung diam. Entah karena takut atau emang nggak urusan mereka juga. Nggak mau ikut campur gitu. Padahal kita kan salah nih, tapi dia nggak mau negur atau menasihati kita gitu ya. Kalau kedua apa? Kalau yang kedua sih cenderung sebagai pengingat ya. Gimana itu? Remaja kayak kita kan kadang-kadang nih lupa. Ya pikir lah ya. Nah, apalagi kita kan anak sekolah nih ya. Kita tuh pasti punya tugas. Iya. Nah, mereka tuh cenderung ngingetin gitu. Ada tugas ini nih gitu. Mereka juga cenderung membantu. Kayak kalau kita nggak paham tuh, kita tuh kerja Oh, kelompok. ngajak kerja kelompok gitu ya. Emang sih kadang teman kita tuh ada yang kalau dijelasin sama guru kita tuh nggak paham dia, tapi kalau kita yang ngejelasin dia itu paham gitu. Mungkin karena kita sering berinteraksi sama mereka Iya, kali jadi ya. mereka lebih paham gitu. Dan itu untuk memilih-milih teman tuh ada hadis loh, Lil. Wah, apa tuh Naif? Aku Bacain dong. bacakan ya, karena takut salah nih aku. Jadi ini tuh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, seseorang yang duduk berteman dengan orang salih dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu yang hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Gitu. Berarti perilaku apa yang dilakuin teman kita tuh pasti berdampak bagi kita Iya, ya. ada dampaknya, ada percikannya lah meskipun itu besar atau kecil gitu. Aku juga pernah baca loh Naif. Bentar ya, aku bacain. Ya, silakan. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Makanya kita tuh harus milih-milih banget gitu. Ya, apalagi urusan agama nih ya. Kalau ada temen yang ngajak kayak sholat ataupun mendekatkan diri Kebaikan kepada lah ya. Allah, Ya. jangan ditolak. Ya karena itu emang baik buat kita juga gitu. Dan kayaknya ngefans kita udah lama gak sih? Nggak kerasa juga sih. Dan kesimpulan yang bisa kita petik dari ngefans kali ini apa? Kesimpulannya menurutku sih tadi udah aku sebutin ya, nah kita tuh harus pilih-pilih teman. Kita juga harus menanamkan sikap kesadaran lah. Kita tuh harus tahu mana yang baik sama yang buruk. Kalau yang buruk kita buang, kalau yang baik kita ambil. Kalau yang ketiga sih kita tuh harus Memiliki menanamkan perilaku, perilaku baik gitu. Soalnya kita kan generasi milenial nih, kita pasti akan menjadi penerus bangsa kita. Iya, dan harus meraih prestasi yang banyak juga nggak sih yang bagus gitu buat bekal nantinya. Ya untuk memajukan bangsa kita sama Muhammadiyah juga kan. Iya, bangsa Indonesia dan memajukan Muhammadiyah juga. Wah, kayaknya udah nih, Nay. Jadi kita tutup aja kali ya ngomong kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.